Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Kemudian duduknya yang benar anak ya. Senadi dengan kasir itu duduknya yang lurus. Ya Pak, sudah Pak. Ya Pak, sudah Pak, lurus ini Pak, lurus semua Pak. Ya, alhamdulillah. Ke tengah Pak. Kasir itu ngantuk Pak, kasir itu Pak. Ya mungkin tadi malam itu bergadang itu kasir. Lembur, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Yang doa ini akan dipimpin salah satu siswa kita, yaitu Miss Nadi. Silakan Miss Nadi. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama ya. Jangan anak-anak jangan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi billah. wal Islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula qabli jannah wa ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa tadi, pembelajaran pada kali ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Sebelum saya lanjutkan pembelajaran hari ini anak-anak, saya absen dulu ya. Pertama, Ghafur. Ada Ghafur? Hadir, Guru. Hadir, alhamdulillah. Syamsul Hidayat. Hadir, Pak. Iin Rasmi Rahayu. Mana Iin Rasmi Rahayu? Baibah. Hadir. Pak. Mat Yasin. Mana Mat Yasin? Baik. Goib. Bolos itu Pak. Ya. Izin ya. Istitirasiatun. Ada Pak. Sudarwin. Dewe muka Lamongan 8. Ayo seginya. Kasir Madli. Hadir. Apa kok? Zainal Abidin. Aneh kok. Walu ayo wes. Mana Mas Zainal Abidin? Ada, Ya. Pak. Mat Budi. Hadir, Pak. Sahroni. Hadir, Pak. Abdul Halim. Hadir, Pak. Isnadi. Hadir. Atsanu. Hadir Atsanu. Izin. Pak Astano. Izin. Iftahul Ulum. Hadir, Pak. Amrozi. Mana Amrozi? Izin. Muzammil Marzuki. Hadir. Ya, semuanya banyak yang hadir ya, tinggal 2 anak yang izin. Kemudian sebelum pelajaran dimulai, saya akan bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Di antaranya adalah siswa dapat mengimani nilai-nilai dan perintah kurban dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku dan rela berkurban. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengomunikasikan tata cara kurban dengan benar dan bertanggung jawab. Ini tujuan pembelajaran pada kali ini. Baiklah anak-anak, konteks yang akan Pak Guru jelaskan pembelajaran pagi ini adalah yang pertama pengertian kurban, yang kedua jenis-jenis hewan kurban, yang ketiga ketentuan kurban, serta yang keempat adalah hikmah kurban. Mungkin anak-anak, karena kurban ini bagi kalian saya kira sudah tidak asing. Di antara kalian mungkin sudah dapat memahami atau mengetahui tentang pengertian kurban. Coba yang bisa siapa?
Menyembelih binatang, Pak. Ya, bagus, menyembelih binatang. Mungkin yang lain? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Penyembelihan hewan kurban yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, Pak Guru. Ya, betul sekali. Ya, betul. Nah, ini. Nah, ini pengertian kurban ya. Betul sekali tadi pengertian kurban adalah secara bahasa menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah menyembelih hewan kurban pada hari-hari tertentu yaitu sebagai bentuk takarrub atau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kalian sudah mengenal pengertian kurban, tentu juga kalian harus mengetahui atau memahami termasuk hukum kurban. Coba di antara kalian anak-anak, Anda ada yang tahu hukum kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkad, Pak Guru. Sunat muakkad, bagus. Yang lain apakah yang dinamakan sunat muakkad? Sunnah, Pak Guru. Ya, sunat muakkad apa yang ada yang tahu? Apa yang dinamakan sunat muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan dan selalu dilakukan oleh Nabi, Pak Guru. Betul, sunat yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian dasar atau dalil dalam kurban itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, coba dibacakan ini Syarani, coba dibaca. Ini dasar kurbannya. Ewa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah yang terputus. Iyalah, Pak. Ya, selanjutnya bagus. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengenal jenis-jenis hewan kurban. Coba dibacakan ini jenis-jenis hewan kurban. Ghafur. Unta yang berumur 5 tahun, sapi berumur 2 tahun, kambing berumur sudah puel berumur 1 tahun. Ya, bagus sekali. Kemudian coba juga hewan yang tidak boleh dijadikan kurban dibacakan. Iin Rasmi Rahayu, silakan. Nggak kelihatan, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Hewan yang tidak boleh dijadikan korban, satu, yang penyakitnya terlihat dengan jelas. Dua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Tiga, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Empat, hatma, ompong gigi depannya seluruhnya. 5. Asma yang kulit tanduknya pecah. Yang keenam, jarba yang banyak penyakit kudisnya. Ya, bagus sekali bacaannya, sangat lancar. Kemudian berikutnya saya tampilkan. Ini, coba anak-anak lihat. Ini. Nah, ini kalian enggak? Kelihatan, Pak Guru. Ini. Coba kalian lihat kenapa nih ya? Apa yang tidak bisa dikurban? Buta mata? Buta, Elek, Pak. Elek. Kurus, Pak. Ini kurus. Jadi cacingan. walaupun
kambing itu ada tanduknya, kemudian cukup umurnya, namun karena kurus maka juga tidak boleh dijadikan kurban. Juga ini lagi, yang ini adalah beberapa nih, patah tanduknya. Walaupun ini gemuk, cukup umur, tapi karena patah tanduknya, maka juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian dilihat di bawah ini, coba kelihatan dah anak-anak? Iya Pak. Ya ini binatangnya juga agak gemuk, Berpenyakit Pak. tapi berpenyakit kudis, maka juga tidak boleh anak-anak dijadikan kurban. Berikutnya adalah tata cara penyembelihan dan kurban. Ketentuan kurban. Ini ketentuan kurban Pak Guru jelaskan. Jadi kurban itu harus disembelih pada hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan juga pada hari-hari tasyrik. Mungkin anak-anak ada yang tahu hari tasyrik itu tanggal berapa anak-anak? 11, 12, 13 Pak Guru. Ya, tanggal 11, 12 dan 13 Hijjah, betul sekali. Kemudian ketentuan sapi, karena sapi itu bisa digunakan berapa orang? Kalau sapi bisa digunakan berapa anak-anak? 7 orang. 7 orang. Kemudian kalau unta digunakan berapa orang? 7 orang. 7 orang, bagus. Kemudian kalau kambing bisa digunakan berapa orang? Satu orang. Satu orang. Kemudian berikutnya anak-anak juga kalian harus mengetahui tata cara penyembelihan kurban kurban. Coba ini tolong dibacakan tata cara penyembelihan kurban. Sudarwin, silahkan Sudarwin. Ya, tata cara penyembelihan kurban, 1 menyebut nama Allah. Kemudian membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, robohkan hewan menghadap kiblat. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 3 kali. Dan yang kelima, gunakan pisau yang tajam. Ya, betul sekali. Lancar sekali Sudarwin bacanya. Berikutnya anak-anak akan saya tampilkan video tata cara penyembelihan kurban. Silakan diperhatikan dan disimak. Nanti anak-anak bisa menyimpulkan ini. Disimak anak-anak ya. Ini. Takut Pak Guru lihatnya. Ini gimana? Waktu penyembelihan kurban membaca nama dulu. Kemudian Bismillah, sholawat, takbir. Atas Nabi. Allahu Akbar. Berikutnya, setelah kalian mengamati video yang telah saya unggah tadi, maka setelah kalian melihat tata cara kurban dari menyembelih, merobohkan sampai tadi kulitinya, tentu setelah dikuliti kurban itu tentunya mungkin anak-anak ada yang tahu dikemanakan, pastinya dibagi kepada yang berhak untuk menerima hewan kurban tadi yang telah dikuliti dan seterusnya. Lalu yang berhak menerima atau menerima kurban adalah ada 4. Coba saya minta untuk dibacakan oleh Sya'rani. Silakan Sya'rani dibacakan. Baik Pak. Kurban. Orang yang berhak menerima daging kurban pertama
orang-orang fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Kedua, diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahmi. Ketiga, diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. Keempat, sepertiga dimakan untuk sendiri dan keluarga. Pendistribusian daging kurban sebagian merupakan daging mentah karena hak mereka daging tersebut akan dimasak. Demikian Pak. Ya, betul. Terima kasih Syarani. Jadi anak-anak, kurban itu diberikan kepada yang berhak di antara 4 orang ini, masing-masing mendapatkan sepertiga. Termasuk yang berkurban juga mendapatkan sepertiga, asalkan bukan kurban nazar. Kalau kurban nazar maka yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya. Kemudian hikmah kurban. Hikmah kurban ini ada 4. Mohon juga saya minta kepada siswa untuk dibacakan. Syamsul Hidayat, tolong dibacakan hikmah kurban. Syamsul Hidayat. Ya Pak, hikmah kurban di antaranya 1, menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang keempat, dengan berkurban berarti seorang telah berbakti kepada orang lain. Diminta tolong menolong, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Demikian Pak. Ya, terima kasih Syamsul ya atas bacaannya tadi hikmah kurban. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang kurban dari awal sampai akhir, maka saya ingin mengetahui atau penyerapan kalian dari tadi yang telah Pak Guru jelaskan tentang kurban. Maka untuk berikutnya saya minta untuk diskusikan apa yang telah saya pelajari tadi dari awal sampai akhir. Untuk itu saya minta kalian untuk diskusi. Saya bentuk dengan 3 kelompok. Ya, kelompok pertama Ghafur, Syamsul Hidayat, Din Rahayu Sidri, Mat Yasin, Siti Rusyatun. Kemudian kelompok 2 Sidarwin, Kasir, kemudian Zainal Abidin, Madhudi, Sya'rani, Abdul Halim. Kelompok 3 Misnadi, Atsanu, Miftahul Ulum, Amrazi, Muzammil, Marzuki, Muhammad Sutomo. Kemudian masing-masing kelompok saya tentukan yang perlu didiskusikan. Kelompok 1 yang diketuai oleh Syamsul Hidayat. Saya minta kalian untuk mendiskusikan terkait dengan definisi kurban. Kemudian kelompok kedua saya minta untuk mendiskusikan jenis hewan yang bisa dijadikan kurban. Kemudian yang kelompok 3 ketuanya adalah Misnadi untuk mendiskusikan umur hewan yang bisa dijadikan kurban. Nanti masing-masing kelompok saya minta untuk membacakan hasil diskusinya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan. Ketua kelompok 1 ketuanya Syamsul Hidayat. Kelompok 2 ketuanya Sudarwin. Kelompok 3 ketuanya Misnadi. Sudah, berikutnya saya kira nanti untuk mempresentasikan, membacakan hasil-hasil kelompok, saya minta nanti pertemuan yang akan datang. Jadi kelompok 1 nanti ada yang maju untuk membacakan hasil diskusi, begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3.
Kelompok 2 tentang apa Pak? Lupa. Kelompok 2 jenis hewan yang bisa dijadikan kurban. Unta, sapi, kerbau, kambing. Ya, nanti saya minta pertemuan akan datang untuk maju masing-masing kelompok. Karena waktunya sudah hampir habis, saya lanjut. Ya Pak. Ya Pak, siap. Ya, ke sini. Berikutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab. Yang pertama saya minta kepada Samsul Hidayat. Berkurban satu sapi dapat digunakan berapa orang? 7 orang Pak. Ya, bagus. 7 orang. Kemudian yang kedua saya minta untuk menjawab Miss Nadi. Tanggal berapakah hari tasyrik itu? Lupa Pak Guru. Lupa. Saya Pak. Yang lain ya. Pak Syarani. 11, 12, 13 Pak Guru. Ya, bagus. Jadi tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, saya kira sudah bisa menyerap kalian dalam pembelajaran pada kali ini. Maka Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran tentang kurban pada pagi hari ini. Yang pertama kesimpulan Pak Guru adalah syarat hewan yang bisa dijadikan kurban. 1, cukup umur. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, tidak cacat. Kemudian yang kedua, hewan bisa dijadikan kurban ada 4. 1, unta umur 7 tahun. Yang kedua, sapi umur 2 tahun lebih. Kemudian kambing umur 1 tahun lebih. Kesimpulan yang ketiga adalah kurban harus dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian anak-anak ya. Insya Allah minggu yang akan datang anak-anak kita akan praktek tentang kurban agar kalian lebih mantap lagi dalam memahami tentang kurban. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini, mungkin tidak ada pertanyaan? Ada Pak, 1 Pak. Ya silahkan. Ini kan di sini ada banyak yang tidak mampu Pak. Maka untuk membeli kambing tidak cukup uangnya. Bagaimana kalau berkorban dengan ayam saja Pak? Ya, ya bagus itu, bagus. Saya kira ini ada yang bisa menjawab anak-anak ya. Mungkin Mas Nadi itu, silakan Mas Nadi dijawab. Kurban dengan ayam bisa enggak? Ya bisa-bisa saja Pak. Itu Pak ya, karena syaratnya kurban itu kan apa ya, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu Pak ya. Tetapi Pak ya kan memang tidak ada ketentuan ini Pak. Dari apa memang tidak ada, kalau di dalam literatur fikih ya itu memang tidak ada yang namanya ayam, atau enggak tahu nanti kalau yang besar, tapi kalau pihak pemula seperti Safinah dan lain-lain itu Pak, tidak ada itu Pak keterangannya. Tapi saya pernah menemukan itu bahwa boleh berkurban ayam asalkan jangan satu. Ya. Saya pesen lehernya Pak. Ya terima kasih Mas Nadi. Minimal 100 Pak atau 20 gitu Pak. Ya terima kasih karena waktunya mungkin sudah habis. Memang saya juga mendapatkan ada keterangan juga, tapi kalau kita anak-anak kalian saat ini tetap yang ada di pelajaran kita saja, yaitu yang diperbolehkan adalah hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Soal ayam ada juga pendapat yang diperbolehkan, tapi setahu Pak Guru itu adalah bagi orang-orang yang fakir.
Orang-orang yang kaya tidak boleh. Insyaallah begitu anak-anak ya. Ya. Cukup kiranya? Iya, Pak. Terima Kita kasih. akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, jaga kesehatan anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.